Halo semuanya, selamat bergabung kembali di dalam mata kuliah Manajemen Proses Bisnis. Tidak terasa kita sudah memasuki tahapan kelima di dalam siklus hidup manajemen proses bisnis, yaitu tahapan implementasi proses. Pada tahap ini, kita berusaha untuk mengotomasikan sebanyak mungkin task atau tugas-tugas di dalam proses bisnis dengan menggunakan bantuan software. Oleh karena itu, pada bagian ini mari kita coba mengenal dulu berbagai tipe Process Aware Information System. Terdapat Domain Specific Process Aware Information System dan yang akan kita bahas lebih lanjut adalah Business Process Management Systems atau yang dikenal dengan BPMS. Nah, kita akan awali diskusi dengan berbicara tentang apa yang menjadi keuntungan dari penerapan BPMS dan apa pula tantangannya. Selamat mengikuti. Kita sudah sampai pada bagian implementasi proses dalam siklus hidup manajemen proses bisnis. Kita sudah memiliki proses to be sebagai spesifikasi proses dan kita ingin membuatnya executable atau dapat dijalankan. Bagaimana caranya? Mari kita bahas lebih lanjut. Bab 9.1 Tipe-tipe Process Aware Information System. Salah satu tipe dari PAIS adalah yang domain spesifik. Tipe PAIS ini adalah penawaran komersial yang mendukung sekumpulan proses-proses bisnis yang sudah ditentukan atau predefined. Sistem ERP termasuk pada kategori ini yang menyediakan fungsionalitas bisnis umum dan dibutuhkan oleh berbagai industri. ERP mendukung fungsi-fungsi akuntansi, pengendalian, manajemen sumber daya manusia, produksi, dan banyak lagi fungsi bisnis yang umum. Proses-proses yang paling penting didukung oleh sistem ERP adalah proses procure to pay dan proses order to cash. Kategori kedua adalah sistem CRM. Ini adalah PAIS yang spesifik untuk pemasaran dan penjualan. Sistem membantu mendokumentasikan interaksi dengan pelanggan melalui berbagai saluran. Sistem juga mendukung kegiatan penjualan dan pemasaran yang terkait dengan produk, penetapan harga, distribusi, dan kampanye. Proses terpenting yang didukung adalah campaign to leads dan lead to order. Kategori ketiga dalam domain spesifik PAIS adalah Supply Chain Management Systems atau SCM Systems. Sistem ini fokus pada dukungan operasi logistik termasuk pengiriman dan transportasi, pergudangan, penyimpanan, dan manajemen persediaan. Selanjutnya, sistem ini juga mendukung pertukaran data elektronik, teknologi pelacakan seperti Radio Frequency Identification atau RFID, dan pemindaian barcode. Proses rantai pasokan utama yang didukung oleh sistem SCM adalah order to delivery dan return to refund. Domain Specific PAIS yang keempat adalah Product Lifecycle Management atau PLM System. PLM Systems mendukung proses siklus hidup produk dari perspektif teknik. Pada fase realisasi, sistem manufaktur direncanakan dan produk aktual dibangun, dirakit, dan diuji. Dalam fase layanan, produk dijual dan dikirimkan, digunakan, dipelihara, dan akhirnya dibuang. Proses penting adalah idea to launch dan berbagai jenis proses pemesanan. Semua sistem ini memiliki persamaan bahwa mereka adalah spesifik terhadap domain atau domain spesifik. Ini berarti sistem tidak hanya mendukung proses-proses, tetapi proses-proses tertentu yang sudah didefinisikan di dalam sistem. Seringkali proses ini sudah sangat embedded atau tertanam, sehingga kita hanya bisa mengubah konfigurasi tertentu saja. Business Process Management Systems adalah Process Aware Information System yang domain agnostik atau tidak terkait dengan sebuah domain. BPMS meliputi berbagai tipe sistem. Dari sisi sejarahnya, kelompok pertama dari sistem ini adalah Groupware System. Sistem ini sudah diperkenalkan sejak tahun 80-an. Mereka mendukung pembagian dokumen dan informasi. Mereka juga mendukung komunikasi langsung dengan pengguna lain. Sistem groupware yang paling terkenal adalah IBM Notes. Sistem ini populer karena fleksibilitas operasionalnya yang tinggi.
Secara tradisional tidak secara langsung mendukung proses bisnis dalam arti yang strict. Beberapa sistem groupware komersial menawarkan ekstensi atau tambahan alur kerja atau workflow. Kelompok kedua dalam BPMS adalah ad hoc workflow systems. Kelompok ini mengizinkan definisi proses on the fly yang dapat dibuat dan dimodifikasi oleh pengguna. Kemungkinan untuk mengadaptasi proses selama eksekusi juga ada. Kemudian, definisi proses ditetapkan untuk setiap kasus individu. Definisi proses pribadi atau private untuk setiap kasus dapat dilakukan sehingga mudah untuk dimodifikasi. Dua persyaratan utama untuk kesuksesan dari sistem ad hoc workflow ini adalah pengguna akhir menyadari proses di mana mereka beroperasi, karena pada dasarnya sistem hanya memberikan dukungan ad hoc. Kemudian, pengguna memiliki alat dan kemampuan yang mencukupi atau mumpuni untuk membuat model. Kelebihan dari sistem ini adalah fleksibilitas yang tinggi, juga sekaligus merupakan kekurangannya. Proses tidak standar, sehingga untuk pengguna sehari-hari ini mungkin menjadi tantangan tersendiri. Kelompok selanjutnya dari BPMS adalah Production Workflow Systems yang merupakan kelompok BPMS yang paling menonjol. Terkadang, definisi yang sempit dari BPMS mengacu pada kelompok ini. Istilah produksi dalam Production Workflow System tidak terkait dengan operasi produksi, tetapi terkait dengan fakta bahwa sistem workflow mendukung proses-proses seperti halnya produksi. Jadi, produksi di sini adalah sebuah metafora. Pekerjaan diarahkan secara strict atau ketat berdasarkan model proses yang telah ditentukan. Data operasional biasanya ditangani oleh DBMS atau Database Management System pelengkap. Logika proses sudah ditentukan dan tidak diperbolehkan menyimpang dari logika proses. Terdapat dua jenis Production Workflow System. Satu, BPM administratif, dan kedua, BPMS pemrosesan transaksional. BPMS administratif yang digunakan dalam pengaturan di mana pekerjaan dilakukan oleh orang-orang, dan yang kedua atau BPMS pemrosesan transaksional lebih mengarah kepada dukungan yang otomatis. Kategori keempat adalah Case Management Systems atau disebut juga dengan Sistem Manajemen Kasus Adaptif, Adaptive Case Management Systems atau ACM. Sistem ini mendukung proses yang tidak ditentukan secara ketat atau bahkan tidak ditentukan sebelumnya. Sistem manajemen kasus sepenuhnya menyadari data yang dimiliki oleh kasus. Hal ini menjadi perspektif yang mendorong dari Case Management Systems. Jadi, Case Management System mampu memberitahu pengguna akhir tentang status dan riwayat dan langkah-langkah untuk melanjutkan. Secara umum, mereka berusaha menyeimbangkan kelebihan ad hoc workflow system dan production workflow system. Spektrum dari Business Process Management System. Pada akhirnya, kita dapat mengklasifikasikan BPMS berdasarkan dua kriteria. Pada satu sumbu, kita dapat membedakan antara sistem yang berbasis data atau berbasis proses, groupware system berbasis data, dan case management system berbasis proses. Production Workflow Systems dan Ad Hoc Workflow Systems adalah berbasis proses. Kita juga dapat membedakannya berdasarkan dukungannya terhadap proses-proses yang terstruktur. Groupware Systems memiliki dukungan yang tidak terstruktur. Ad Hoc Workflow System memberikan dukungan yang ad hoc atau tidak seterus-menerus. Case Management System mendukung secara implisit. Sementara Production Workflow System terstruktur secara eksplisit yang berarti prosesnya sudah sepenuhnya dispesifikasikan sebelum implementasi. Bagaimana sebuah BPMS berjalan? Mari kita lihat arsitektur yang umum dari BPMS. Perlu diingat bahwa ini adalah penyederhanaan dari sebuah gambaran konseptual. Produk-produk komersial menggunakan arsitektur yang sama, namun mungkin lebih spesifik dan lebih kompleks. Ide utamanya adalah BPMS memiliki sebuah alat pemodelan proses. Alat pemodelan ini adalah pintu masuk bagi analis proses untuk menspesifikasikan sebuah proses.
Kita dapat menspesifikasikan dalam banyak BPMS sebagai model BPMN yang kemudian disimpan dalam repositori model proses. Lalu, kita harus memperluas model BPMN ini dengan informasi eksekusi. Setelah itu, model proses dapat dieksekusi dengan mesin eksekusi. Mesin eksekusi melakukan dua hal. Pertama, ia melacak setiap kasus individu yang diproses. Dia juga melibatkan berbagai sistem informasi yang melakukan berbagai tahap pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan oleh manusia dikirimkan ke workflow list handler. Workflow list handler ini menyediakan form elektronik untuk pengguna yang harus diisi untuk menyelesaikan tugas mereka. Setelah selesai, data dan update status dikirim kembali kepada execution engine. Execution engine kemudian dapat mengidentifikasi tahap selanjutnya yang harus dilakukan menurut model BPMN. Langkah selanjutnya ini mungkin memulai pemanggilan untuk layanan eksternal yang mungkin merupakan layanan yang menulis data ke basis data. Basis data dapat memberikan konfirmasi bahwa data sudah tersimpan. Informasi yang dikembalikan oleh basis data kemudian disimpan oleh execution engine dan langkah selanjutnya dalam model BPMN diteruskan. Setiap langkah dicatat dalam log eksekusi. Log eksekusi memberikan informasi kepada kita tentang sejarah keseluruhan dari seluruh kasus. Tool administrasi dan monitoring dapat digunakan untuk menginspeksi log eksekusi ini, baik dari perspektif administrasi, untuk mengetahui apakah semuanya berjalan dengan baik, atau untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil, tetapi juga untuk memantau dari sisi memahami kinerja dari sebuah proses secara keseluruhan. Mari kita lihat sebuah alat pemodelan proses. Slide ini menampilkan sebuah tool pemodelan dari sistem yang disebut dengan Bonita. Bonita adalah BPMS yang bersifat open source. Anda bisa mengunduh secara bebas, kemudian menginstal di komputer Anda. Dengan Bonita, Anda bisa merancang sebuah proses seperti yang dapat dilihat di sini. Pada kanvas ini, kita melihat sebuah pools dan lane, atau kelompok dan jalur, dan Anda dapat memberikan aktivitas pada pools dan lanes ini. Kemudian, Anda dapat menggunakan seluruh kumpulan sederhana dari BPMN. Coba diperhatikan pada kanvas yang di bawah dari layer. Anda melihat pada bagian kiri, terdapat sebuah tree view dari berbagai objek informasi yang terkait dengan proses ini. Pada bagian kanan, Anda dapat menambahkan properti dan informasi tentang bagaimana aktivitas harusnya dijalankan. Kemudian, Anda dapat melihat sebuah kanvas data di mana Anda bisa menspesifikasikan masukan dan luaran data dari sebuah aktivitas. Anda bisa juga mendefinisikan aplikasi dan antarmuka mana yang akan digunakan untuk berbagai panggilan layanan. Setelah seluruh model BPMN dispesifikasikan, maka ia dapat diterapkan ke execution engine. Ini berarti sebuah struktur data dibangun di bagian belakang atau in the background, dan case individu dapat dieksekusi berdasarkan model ini. Sekarang, jika Anda mencapai titik di mana sebuah tugas pengguna harus dieksekusi, maka Anda membutuhkan worklist handler. Worklist handler mengeksekusi sebuah form yang ditampilkan pada layar komputer tiap pengguna. Idenya serupa dengan Anda menerima email di email favorit Anda. Di bagian kiri, Anda dapat melihat tampilan dari Camunda Task Handler. Camunda adalah salah satu open source BPMS system. Pada bagian kiri, terdapat berbagai kategori tugas, dan ini spesifik untuk setiap pengguna dari sistem. User yang sekarang sedang login memiliki 3 tugas yang dapat dilihat pada kolom di sebelahnya. Satu tugas disebut dengan sediakan data pembayaran, dan 2 tugas lainnya disebut dengan assign reviewer.
tugas sediakan data pembayaran ditekankan kembali pada sisi kanan. Kita dapat melihat bahwa ada beberapa bagian data yang harus diisi oleh pengguna. Setelah data direkam, pengguna dapat menekan tombol complete selesai pada bagian kanan. Setelah data dimasukkan dan tombol complete ditekan, maka mesin eksekusi diberi notifikasi bahwa data ini sekarang tersimpan dan bahwa proses dapat berlanjut pada tahap berikutnya. Terdapat pula tool untuk monitoring. Di sini dapat dilihat alat monitoring dari Perseptive. Menarik untuk dicatat bagaimana alat monitoring ini bekerja. Engine eksekusi harus mencatat semua pengguna di dalam sistem dan harus memberikan mereka tugas yang berbeda. Dengan cara ini, engine juga mengetahui user mana yang mengerjakan tugas apa dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tugas tersebut. Gambaran umum ini memberikan visualisasi dari tugas tertentu dari aktivitas aplikasi review program. Kita dapat melihat bahwa pengguna yang berbeda telah mengerjakan sejumlah tugas yang berbeda di masa lalu. Dan ada tugas-tugas yang belum dieksekusi. Kita juga dapat mengamati bahwa ada backlog dari para pengguna ini. Blok yang berwarna hijau adalah pekerjaan yang masih sangat baru, dan semakin merah tua warna tugas berarti tugas itu telah tertunda untuk waktu yang cukup lama. Kita lihat bahwa antrian ini memiliki panjang dan warna yang berbeda. Seperti Marion atau Moon mendapat banyak tugas. Kita juga dapat melihat bahwa LG juga mendapat banyak tugas dan beberapa juga sudah cukup lama. Walaupun tool monitoring ini menyediakan cukup banyak transparansi dari pekerjaan, kita juga harus ingat bagaimana menginterpretasikannya dalam cara yang benar. Hal ini sebenarnya cukup sulit karena grafik-grafik monitoring ini menunjukkan banyak informasi, tetapi juga tidak menunjukkan banyak informasi yang relevan yang harus kita interpretasikan. Misalnya saja, kita tidak mengetahui apa tugas-tugas seluruhnya sudah standar, atau tugas itu bisa memiliki kompleksitas dan tingkat kesulitan yang berbeda. Kita juga tidak tahu tentang ketersediaan dari sumber daya. Mungkin saja beberapa sumber daya ini bekerja paruh waktu atau sakit. Kita juga tidak tahu apakah sesungguhnya makna dari alokasi. Mungkinkah LC mendapatkan tugas yang lebih sulit karena dia adalah expert atau ahli? Jika iya, ini mungkin alasannya mengapa dia membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan tugasnya. Seringkali dalam organisasi, orang yang mendapatkan beban kerja yang banyak adalah mereka yang dapat dipercaya oleh koleganya, handal, dan memiliki keahlian tertentu. Jadi, fakta bahwa mereka memiliki beban tinggi bukan berarti mereka malas, tapi malah menunjukkan bahwa mereka ahli.